الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونستعينه استعانة المستضعفين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله. Majlis kajian rahimakumullah, mengawali majlis kita pagi ini, mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Suratul A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-31. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pada pagi ini kita akan sampai dalam pembahasan tentang adab hudur, al-hudur ilal masajid. Bagaimana adab kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara tentang salatul jamaah, hukum salat berjamaah, hukum kehadiran wanita dalam salat berjamaah, maka tentu kita akan lanjutkan sebelum jamaah ditunaikan. Nanti kita akan berbicara tentang imam, bagaimana syarat imam, bagaimana ma'mum, bagaimana adab menjadi ma'mum. Nah, pada siang hari ini atau pagi hari ini kita akan berbicara dua topik penting. Yang pertama adalah, yang belum kita bahas adalah al-a'dzar. Apa uzur-uzur yang menjadi alasan orang tidak ikut berjamaah. Tentu dalam hal ini lebih tertuju kepada bapak-bapak. Nah, dan ibu-ibu sudah kita jelaskan bahwa kehadiran mereka berjamaah tidaklah terlarang. Jadi tidak benar kalau ada fatwa-fatwa yang cenderung ingin menghambat atau menjauhkan wanita dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan catatan mereka harus keluar dari rumah menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, termasuk bermajlis ilmu dengan adab. Nah, adab ini akan kita bahas nanti, jadi meliputi laki-laki dan perempuan. Namun sebelum itu kita akan berbicara tentang apa? Tentang al-a'dzar. Apa uzur yang dipandang oleh syariat? Jadi uzur itu ada mu'tabar, ada ghair mu'tabar. Yang mu'tabar yang dipandang sebagai uzur. Tapi ada uzur yang dibuat-buat surang saja, di dalam syarak tidak dianggap sebagai uzur. Nggak aku dah kamu saji, otak lama lepon tak. Nah, tidak bisa begitu. Uzur menurut dia saja, tetapi belum tentu itu uzur di dalam ketentuan syariat. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa perintah untuk menunaikan salat berjamaah bagi laki-laki itu, kalau kita rumuskan secara sederhana, sepakat ulama bahwa laki-laki masyru', disyariatkan, disuruh
Kalau wanita tadi dibolehkan, sedangkan untuk laki-laki disuruh. Tingkat perintah suruhan itu ikhtilaf ulama antara dua, antara wajib dengan sunnah muakkadah. Jadi dia tidak sunnah biasa. Kalau kita telusuri dengan metode usul fikih yang dirumuskan oleh mazhab Hanafi yang terkenal dengan usul fikih kalangan fuqaha, maka hukumnya adalah wajib walaupun tidak sampai ke tingkat fardu. Sedangkan yang lainnya berpendapat sunnah muakkadah. Nah, karena itu sepakat mereka, baik yang mengatakan wajib apalagi maupun yang mengatakan sunnah muakkadah, at-tahawun, memandang remeh dan memandang enteng kehadiran di rumah Allah untuk berjamaah itu adalah sesuatu yang tercela. Jadi walaupun ada yang berpendapat sunnah muakkadah, tapi tahawun, memandang enteng, memandang ringan saja untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada uzur syar'i. Tidak ada uzur syar'i, kemudian dipandang enteng saja. Tidak hadir ke rumah Allah, memenuhi panggilan untuk menunaikan salat berjamaah, itu adalah perbuatan yang berhak untuk dicela. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yusiku, hampir saja kata Nabi, saya minta orang untuk azan, kemudian saya suruh seseorang jadi imam mewakili saya, dan saya akan berjalan mengelilingi daerah ini untuk melihat siapa yang patut berjamaah dan tidak hadir, saya bakar rumahnya, kata Nabi. Artinya walaupun di antara ulama mengatakan tidak sampai perintah itu kepada kewajiban, tetapi melalaikannya, tidak memandang sebagai suatu hal yang penting sehingga memandang enteng saja ketika azan sudah berkumandang, seperti yang terjadi sekarang ini dalam rapat-rapat formal biasanya, mulai dari wakil rakyat sampai ke rakyat, begitu, dari pemimpin sampai kepada yang dipimpin. Kalau azan berkumandang, mereka sedang sibuk, tunggu dulu azan, wah jawab dulu, baru saja selesai azan, wah tadi melihat. Apakah begitu? Jadi kalau ada orang menegur yang seperti itu, mencelanya, jangan kita pula yang tersinggung. Kita sudah diingatkan oleh orang itu, barangkali kita lalai, barangkali kita lupa, kecuali kalau kita tidak melakukannya karena a'dzar syar'iyyah, karena uzur syar'i. Nah, apa uzur syar'i itu? Mari kita urut dari yang pertama. Yang pertama al-marad, sakit. Nah, sakit jelas, tentu sakit yang di sini adalah yang dalam kategori yashukku ma'ahul hudur, yang menyusahkan atau menyulitkan dia untuk hadir. Tapi kalau paniang kepala, ternyata setelah dilusuri, sakit, mana kok sakit palu, dompet kosong, itu tidak menjadi penghalang. Nah, jadi adalah sakit yang menimbulkan masyaqqah. Masyaqqah itu kesusahan, kesulitan orang untuk hadir berjamaah. Atau mungkin dikhawatirkan kehadirannya itu akan menimbulkan adwa, apa itu? Menularnya, apalagi penyakit itu. Nah, ini yang dulu jadi alasan ketika kita sedang bermasalah terkait dengan corona, COVID. Karena waktu itu kalang kabut semua. Kalang kabut. Ini penyakit apa? Nah, yang malah yang banyak meninggal tenaga medis. Entah karena salah strategi, entah bagaimana, disuruh orang masuk ke dalam apa namanya karung ya, APD. Nah, berjam-jam, tambah minum dan berbagai macam, khawatir menular dan sebagainya, malah mereka yang dehidrasi dan akhirnya
meninggal. Nah, karena informasi yang seperti itu dan memang ada kekhawatiran, walaupun sebagian orang kadang tidak percaya, jangan-jangan ini adalah suatu rekayasa. Allahu a'lam masalah itu, biarlah itu para pakar yang ahli di bidang itu yang bicara. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kalau memang ada penyakit dan dikhawatirkan kehadiran seseorang di dalam salat berjamaah itu akan mengakibatkan menularnya penyakit itu, jelas itu ada uzur, marad. Jadi baik akan menimbulkan masyaqqah bagi dirinya, kesulitan. Kalau dia pergi juga, maka bertambah parah sakitnya, atau sulit bagi dia untuk bergerak datang ke rumah Allah, atau berdampak kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, kondisi seperti itu maka itu telah dipandang sebagai marad, sebagai alasan untuk boleh tidak hadir berjamaah di rumah Allah. Kenapa? Karena kalau kita baca suratul Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kamu di dalam beragama ini, artinya dalam menunaikan beban agama, berada di dalam haraj, di dalam kesusahan dan kesulitan. Tidak. Agama ini prinsip dasarnya yusrun, mudah. Karena itu kalau kita mengkaji tentang at-tasyri' fil Islam, bagaimana karakteristik legislasi Islam itu, peletakan hukum di dalam Islam, ada usus dasar-dasarnya, usulnya. Di antaranya adalah at-taysir, qillatut taklif, raf'ul haraj. Begitu ulama merumuskan. Memberikan kemudahan, beban tidak banyak, dan mengangkat kesusahan dan kesulitan. Itu makanya beban syarah ini tidak ada yang menyulitkan. Saya berulang kali sampaikan, sebenarnya agama kok tidak memperumi awak tu. Dan banyak membuat rumi itu awak surang. Nah, di mana terlihat? Coba lihat di dalam pernikahan, di dalam perhelatan, siapa membuat awak susah? Awak surang. Agama tidak serumit itu. Di malau agama, kalau kamu beralih, datangkanlah pelaminan. Aduh. Siapa nak buat pelaminan? Awak. Awak membuat kerja, tu awak lu susah surang. Nah, kalau kecil orang kampung sekirah menjadi jari yang ngomong. Tu awak susah dek kerja awak surang, tebo lu ke orang. Deh, panik mana badan dek beralih. Agama dah menyuruh sampai sini. Awak nak membuat susah diri awak. Satu boleh boleh. Nah, agama itu memberikan apa? Taysir. Qillatut taklif, beban itu sedikit. Salat ini walaupun terdengar 5 waktu, tapi kalau dikalikan menitnya paling 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25. Taruhlah 1 jam. Kita hidup dalam siapa? Berapa jam? 24 jam. Dipakai tidur sehat 7-8 jam. Berapa lagi yang tinggal? 16 jam. 16 jam, cuma 1 jam diminta. Pilih lu tuh. Nah, nak ringkas pula. Lama saya imam baca ayat, saya batuk sebelakang sana. Nah, ini jadi tidak banyak beban syarat. At-taysir memberikan kemudahan. Apa contohnya? Ini contohnya. Orang di dalam kesulitan, orang di dalam sakit, kalau dibebankan juga untuk hadir ke rumah Allah, berarti menimbulkan apa? Sulit bagi dia, susah. Agama tidak menyusahkan. Sama dengan pergi haji, siapa menyusahkan? Yang menyusahkan itu awak, jo aturan. Nah, aturan yang suruh mendaftar sepanjang tahun, sampai 40 tahun menanti. Nah, dan keulang-ulang namanya piti, setiap tahun yang mendaftar. Diminta dulu aturannya, jangan seperti itu. Tetapi dipaksakan. Yang menyusahkan siapa? Kita. Kepai ke Makkah, siapa membuat susah? Awak. Segala randang lah, segala maco lah. Untuk apa?
Syariat tidak sampai ke sini. Baju segala baru. Nabi saja ketika berangkat pergi haji, beliau turunkan alas pelana beliau itu, beliau ganti hanya dengan sehelai kain saja, yang tidak lebih dari 3 dirham saja. Begitu Nabi pergi dengan kesederhanaan. Awak enggak, kalau enggak anak baru. Kau ingatnya dulu, ada jilbab kau nambah batu-batu rendonya. Kapai haji itu sibuk jemaah balik itu, adonan 2 lenggek dan 3 lenggek. Di mana tuh? Siapa membebani awak? Kita sendiri. Agama tidak sampai ke situ. Nah, jadi dalam seluruh sistem syariat itu, di dalam hukumnya, di dalam tuntunannya, nampak karakternya. Apa karakternya? Sifatnya adalah at-taisir, memberikan kemudahan. Nah, salah satunya kalau kamu sakit, kamu tidak dibebankan untuk hadir berjamaah. Itu uzur pertama. Uzur yang kedua, al-khawf, takut, ketakutan. Nah, ketakutan ini banyak, bisa sebabnya karena apa? Mungkin takut karena keadaan tidak aman. Nah, atau takut karena dia sedang menjaga anaknya yang masih kecil, istrinya mungkin entah dari mana, dia salah. Tak mungkin dia dibawa. Tentu bukan disengaja seperti itu. Setiap solat, udah, akhirnya nak kayaknya tidak begitu. Walau bagaimanapun dia disuruh untuk hadir itu, makanya wanita tidak dibebani untuk hadir ke rumah Allah, ke masjid berjamaah seperti laki-laki. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan fawat, luputnya, ada sesuatu yang sedang dijaga, atau ancaman yang ada di jalan, atau berbagai macam situasi yang membuat orang khawatir, jelas pada waktu itu dia tidak dibebani untuk hadir salat berjamaah ke masjid. Ini berdasarkan kepada apa? Kepada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan panggilan azan, fala salata lahu illa min udhrin, tidak ada salat bagi dia kecuali karena uzur. Qalu, apa pertanyaan para sahabat yang mendengarkan penjelasan Nabi tersebut? Kata mereka, ya Rasulullah, wa mal uzru, ya Rasulullah, apa uzurnya? Qala, kata Nabi, khawfun aw maradun, ketakutan atau sakit. Takut salah satunya, marad, sakit juga menjadi uzur. Jadi sudah 2. Yang ketiga yang menjadi uzur adalah mudafa'atul akhbasaini au ahadihima, dalam kondisi terdesak. Terdesak ini apa nih bahasanya, bang? Tersesak ke belakang kalau bahasa. Mana yang akan didahulukan? Paru sakit. Nah, al-akhbas ini al-baul wal ghaid, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Kalau kondisi seperti itu, azan berkumandang, mana yang didahulukan? Ke belakang dulu atau ke masjid dulu, sehingga akhirnya solat sambil mengarik-ngarik dari kaniang. Nah, mana yang didahulukan? Ke belakang dulu. Nah, kenapa? Karena kondisi keadaan seperti itu yamna'uhu min ikmalil khusyu' wa tamamis salat,
akan menghalangi dia untuk menyempurnakan kekhusyukan salatnya dan menyempurnakan salatnya. Maka itu tak mungkin khusyuk. Itu makanya kalau gata badan ketika sedang salat, indak ditahan saja doh. Garui. Tapi jangan gawi gapai. Nah, beda. Kan ndaklah jadi kepala kata. Tidak akan khusyuk. Jadi garut aja, sudah. Begitu juga kalau pergi ke masjid, ini sedang berjamaah sudah apa? Awak tiba di situ. Terasa paru tidak nyaman. Kemana dahulu? Selesaikan dulu perut kita. Nah, jadi karena itu, apabila seseorang bertepatan waktunya, bukan disengaja ya, bertepatan waktunya dalam kondisi dia sedang menahan buang air kecil, buang air besar, kemudian panggilan azan berkumandang, apakah pada waktu kondisi seperti itu dia tertuntut untuk segera berangkat juga menunaikan salat berjamaah? Tidak. Itu termasuk uzur dia. Nah, kalau selesai itulah selesai orang salat itu baca rohnya dah. Ya ke baju oleh. Usahakan berjamaah di rumah atau di mana. Kalau sudah datang ke masjid, usahakan berjamaah dengan yang lain. Tapi apakah tersuruh dia ketika itu sunnah muakkadah dia harus mengejar juga imamnya dalam kondisi mudafa'atul akhbasain, dalam keadaan menahan dua yang akan keluar, yang buang air kecil dan buang air besar? Tidak, dia tidak dibebani dengan hukum yaitu sunnah muakkadah atau wajib seperti tadi. Selesaikan dahulu baru dia datang. Termasuk yang uzur yang keempatnya adalah apa? Hadratut ta'am. Ketika makanan sudah hadir dan seseorang dalam kelaparan, di saat itu azan berkumandang. Tapi dengan catatan tidak disengaja setiap azan berkumandang hidangan tiba. Perlu pula difahami sebab sebagian orang santiang membuat helah. Nah, apa dalil dari dua tadi? Karena ini satu hadis sebenarnya. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni," kata Ummul Mukminin Aisyah, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyinya apa? La salata bi hadrati at-ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan. La salata bi hadrati at-ta'am. Tidak ada salat ketika ta'am, makanan dihadirkan. Artinya sudah hadir, ada makanan, kemudian datang panggilan azan. La salata. Apa maknanya? Tidak akan ada salat sempurna dengan itu. Makanya dalam riwayat lain, ini yang populer, apabila tiba al-isya, nah, apabila al-isya, salatul isya datang, wa quddimatul isya, dan dihidangkan ketika itu isya, makan malam, maka mana yang harus dimulai? Mulailah dulu dengan isya sebelum isya. Nah, sebenarnya ini ada hadis lain, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa bunyinya la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat di hadapan hidangan telah hadir. Kemudian begitu juga wala huwa, dan tidak pula di saat orang itu yudafi'ul aqbasan, sedang didesak oleh dua yang akan keluar dari badan. Dua khabis, yaitu baul, buang air kecil, dan al-ghaib, yaitu buang air besar. Artinya dua ini adalah uzur untuk orang takhalluf, tertinggal atau tidak melakukan salat
berjamaah di masjid. Nah, dengan catatan tentu hal seperti itu tidak direncanakan demikian adanya, sebab kalau ini difahami dengan diperencanaan boleh, maka akan dapat jalanlah orang yang malas ke masjid. Nah, nyobuatlah programnya jo istrinya. Setiap maghrib ketiba bininya midang makanan. Katanya badak saja pak tadi. Ibuku setiap waktu solat midang makanan, itu tidak uzur namanya. Itu malas namanya itu. Nah, tentu dengan ini harus ada syarat. Syaratnya apa? Yang pertama tentu ketika hajat. Ketika seseorang itu berhajat untuk makan. Sebagaimana kata Nafi' Ibnu Umar. Nafi' dari Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar. Idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatus shalah. Itu berdasarkan kepada fatwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dari Nafi' murid dari maula dari Ibnu Umar, meriwayatkan dari Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar lah yang berfatwa. Riwayat ini ada di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Apa kata Ibnu Umar dalam fatwanya itu? Yaitu idza kana ahadukum, apabila seseorang kamu ala ta'am artinya berada di hadapan makanan, siap hendak makan dan dia berhajat untuk makan. Kenapa saya katakan hajat? Lihat kalimat Ibnu Umar, fala ya'jal, jangan dia tergesa hatta yaqdiya hajatah, sampai dia menunaikan hajatnya, artinya perutnya membutuhkan makan. Nah, jangan dia buru-buru, silakan saja dia makan salah, santai dulu. Wa in uqimatus shalah, walaupun salat telah iqamat, telah didirikan. Nah, dari situ dapat kita fahami bahwa situasi seperti itu tidak disengaja, tapi memang ada kondisi dan keadaan di mana seseorang sedang lapar, hidangan sudah terhidang, azan berkumandang. Nah, tetapi untuk kondisi sekarang, apakah uzur tersebut masih perlu diperbesar-besar? Saya rasa tidak. Kenapa demikian? Karena yang pertama sekarang ini untuk mengetahui waktu salat itu bukan perkara yang sulit. Untuk mengetahui waktu salat bukan perkara yang sulit. Masing-masing punya jam. Nah, yang kedua, untuk menyiapkan makanan tidak serumit di masa itu, sehingga bisa diatur. Jadi jangan jadikan celah uzur yang ini untuk membuat kita menghilang dari jamaah masjid. Kenapa di zaman itu begini digambarkan? Karena yang pertama, untuk menghidangkan makanan kita tahu sendiri, tidak semudah sekarang. Hari ini ibu-ibu mudah sekali main randam saja, colok listrik selesai. Lauknya bagaimana? Kadang pakai ojek online pula tuh. Nah, jadi karena itu jangan jadikan uzur, sebab inti dari uzur ini bukan perkara makannya, tapi hajat dan kesulitan untuk menggabungkan keduanya antara salat berjamaah dengan menunaikan kebutuhan. Itu yang menjadi, kalau kata orang falsafahnya apa ini? Apa landasannya? Landasannya adalah ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua adalah tidak memungkinkan orang untuk mengatur di masa itu. Tapi kalau hari ini orang tahu setengah jam lagi solat loh, kok makan dulu.
Nah, jadi harus difahami konteks dari hadis ini betul-betul tidak dalam rekayasa, tidak dalam suatu perencanaan yang memfasilitasi kemalasan untuk hadir ke rumah Allah. Sudah berapa tadi? 4. Yang kelima, yang menjadi uzur untuk berjamaah, untuk tidak hadir berjamaah di masjid adalah aklu dhi raihatin muntinah, yaitu memakan makanan yang memiliki bau tidak sedap. Nah, ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thum itu bawang putih, atau basalan atau basal bawang merah, falyatazilna, hendaklah mengasingkan diri dari kami. Au liya'tazila masjidana, atau menghindarlah dari masjid kami, wal yaq'ud, hendaklah dia duduk saja fi baitih, di rumahnya." Jadi kalau ada orang yang memakan makanan yang memiliki raihah karihah muntinah, yaitu bau yang tidak sedap, yang membuat orang kalau hadir dia tadi sendawolonya tuh, nah, tidak nyaman orang jadinya, hilang kekhusyukan berjamaah. Yang seperti itu kata Nabi, falyatazilna, menghindar dari kami, aw ya'tazil masajidana, jangan dahulu datang ke masjid, wal yaqud, duduk saja dia di rumah kan dulu, di rumah saja dulu dia nikmatilah bau mulutnya sendiri, jangan dibawa-bawa orang. Nah, ini juga jadi alasan nanti kalau kita hadir ke rumah Allah untuk berjamaah pakai zina. Zina itu apa? Perhiasan dalam makna bersih dan rapi. Perhiasan ini jangan difahami nanti beko bentuk toko ame berjalan ibu kemari. Bukan begitu maknanya. Nanti kita jelaskan apa kalau wanita adabnya bagaimana keluar. Nah, karena itu apapun makanan, walaupun yang dicontohkan disebut oleh Nabi thuman wa basalan, yaitu bawang putih dan bawang merah, tetapi perlu difahami makna bawang putih dan bawang merah itu kalau yang merubah bau mulut. Kalau kita hampir tidak, karena masakan kita semuanya pakai bawang banyak, mayoritasnya bawang putih dan bawang merah, tetapi tidak merubah bau mulut. Kenapa? Karena kita memakannya, mencampurkannya. Kalau orang di sana menjadikan dua itu sebagai apa? Tidak dicampur, malah dimakan begitu saja mentah-mentah. Makanya kalau kita makan di Arab, kemudian dia sediakan dengan piring kecil lalapannya. Nah, salah satu lalapannya adalah bawang. Nah, kalau setelah itu kemudian agak dake-dake mengecek je orang, enggak rumit orang jadinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi. Nah, berarti ini juga menjadi alasan syar'i. Nah, begitu juga yang perlu lagi adalah seperti seseorang yang memiliki bau tubuh yang tidak sedap, perlu untuk mencari jalan keluar supaya kehadirannya tidak mengganggu. Dan termasuklah orang yang memiliki penyakit tertentu, kemudian akibat dari sakit yang dideritanya itu melahirkan bau yang tidak sedap. Yang seperti ini ada uzur untuk tidak ke rumah Allah, silakan diobati dahulu. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6 adalah tatwilul imam as-salah hatta yadurra biman khalfah, yaitu apabila seorang imam yang menjadi imam di masjid itu memanjangkan salat sehingga menimbulkan mudarat kepada makmum yang ada di belakangnya. Nah, ini kan banyak terjadi. Ini kasus ini
pernah terjadi pada Muaz. Ketika Muaz ibn Jabal salat al-Isya al-akhir, salat Isya malam dengan Nabi SAW, kebiasaan dia setelah selesai salat dengan Rasul, dia bergegas pulang ke jorongnya, ke kampungnya, ke komplek dia kalau bahasa sekarang. Nah, dia jadi imam lagi di situ. Itu makanya nanti ada dalil, boleh enggak seseorang mengulang untuk salat kembali. Jadi ada salat itu, nanti ada salat itu qada, ada salat itu ada salat itu i'adah. Nah, dan ini juga jadi pertanyaan, nanti kita akan membahas tentang salatus safar, salat dalam keadaan bermusafir. Boleh enggak seseorang salat berjamaah dengan imam, dia belum lagi salat zuhur, kemudian dia singgah di satu masjid dalam perjalanan, imam sedang berjamaah, jamaah sedang didirikan di masjid itu, imam sedang salat asar dengan makmum. Apakah boleh dia ikut berjamaah dengan imam tersebut, dengan makmum itu bersama, dengan niat salat zuhur, padahal imam dan makmum sedang salat asar? Nah, ini nanti ada pembahasan, tidak usah dijawab dulu sekarang. Nah, itu adalah tentang salat musafir nanti. Banyak persoalan terkait dengan hadis Muaz itu. Muaz setelah salat Isya pulang ke perkampungannya, ke kabilahnya, menjadi imam lagi. Setelah dia jadi imam, rupanya karena Muaz ini orangnya adalah hafal Al-Quran, tanggung panjang salatnya. Nah, ada seseorang yang menjadi makmum dia. Kebetulan dia ini, orang yang menjadi makmum ini mungkin penggembala ternak. Kalau lama-lama dia tinggalkan ternaknya di padang rumput, ini habis oleh serigala ini nanti. Tapi Muaz kok tanggung panjangnya ayatnya. Akhirnya memisah dia. Tapi panjang ayat Muaz jangan disamakan panjang ayat imam sekarang. Imam kini itu jarang membaca ayat sehalaman. Nah, paling ampe ayat itu, itulah panjang, tuawak dan pamalih namanya. Dipanjangnya salat. Jadi Nabi SAW menyuruh salat dengan surat-surat pendek. Surat pendek itu apa? Seperti Sabbihisma rabbikal a'la. Itu sampai selesai. Dia awak buat 2 rakaat itu. Panjang juga kecil makmum. Nah, jadi hati-hati ya, panjang tadi. Panjang itu tidak, panjang dan pendek itu tidak diukur dengan selera kita. Tapi ada berapa ayatnya, berapa suratnya. Tapi Muaz begitu panjang sehingga berpisah. Orang tadi dia salat sendiri. Ketika Muaz tahu tentang itu, dicela perbuatan itu oleh Muaz. Bahkan dituduh sebagai seorang munafik. Tidak terima nih orang dicela seperti itu, datang kepada Nabi, mengadu kepada Rasulullah SAW. Muaz mencela dia karena dia memisah dari jamaah. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Muaz fil Islam? Hai Muaz, engkau pembuat fitnahkah di dalam Islam? Idza sallaita bi nafsi, idza sallaita ma'al jamaah, kalau engkau salat bersama jamaah, fa aqsidu, sederhanakan salatmu. Kalau engkau salat sendiri, faqra ma syi'ta, bacalah berapa engkau suka. Nah, apalah sallaita, kenapa engkau tidak salat dengan Sabbihisma rabbikal a'la dan lain-lain gitu. Artinya, kalau ada imam yang keterlaluan memanjangkan ayat, ya kan? Aduh, salatnya salat Isya mulai pukul 8, pukul 9 baru selesai. Nah, kalau begini, kemudian ada sebagian orang mengaku panjang bana, kondisi fisiknya mungkin, keadaannya mungkin, dan dia tidak mungkin meninggalkan terlalu lama sampai sekian lama. Ya sudah, apakah itu menjadi uzur? Iya. Kenapa? Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Ibnu Mas'ud berkata, "Wallahi ya Rasulullah,
inni lata'akhkharu an salatil ghudati min ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aita Rasulullah fi mau'izatin ashaddu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashaddu ghadaban minhu yawma idzin. Jadi apa kata Ibnu Mas'ud mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak terlambat, tidak sengaja terlambat dari salat subuh, melainkan karena si fulan yang menjadi imam yutilu bina, memanjangkan bacaannya ketika menjadi imam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fama ra'aitu, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, dalam suatu nasihat, suatu ceramah, asyadda ghadaban, yang begitu marah, melainkan ketika itu marah Nabi mendengarkan. Jadi Nabi marah pula. Iya. Ini marah itu boleh enggak? Boleh. Tapi dengan syarat marahnya terkendali, alasannya hak. Tapi kalau marah tidak menentu atau marah di atas la salah dikecilkan orang, berang jolai, itu marah dari syaitan itu. Tapi kalau orang marah di atas yang hak, ghadab, itulah yang dikatakan, ada diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang sudah dituntut marah, tidak marah pula, maka dia itu keledai itu. Jadi jangan dikatakan, jangan dipakai hanya hadis satu saja, itu al-ghadab minasyaitan, amarah dari syaitan. Kalau marah salah seorang kamu, hendaklah dia berwuduk, kan begitu? Jangan satu saja. Orang boleh marah dalam hal tertentu, tapi marah itu adalah terkendali, bukan kehilangan nalar, akal untuk menimbang yang hak dan batil. Kemudian yang kedua apa? Alasan. Yang ketiga apa? Tidak menimbulkan mudarat. Ya, kalau yang tiga itu terpenuhi, boleh marah. Tapi kalau marah tidak ada sebab, nah, dan sering terjadi begitu, tidak tahu apa sebab penyebab, berang saya. Nah, kalau begitu, itu marah dari syaitan. Nah, kalau kita lihat dari sini, Nabi marah, asyaddu ghadaban, bahkan fama ra'aitu, saya tidak pernah melihat Nabi begitu marah, yang sangat marah dibandingkan di dalam mau'izah, di dalam berceramah, memberikan peringatan, melainkan yauma idzin, melainkan di hari itu, kata Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian beliau berkata, apa kata Rasul di dalam ceramah beliau, dalam nasihat beliau? Inna minkum munaffirin, kata Nabi. Sesungguhnya di antara kamu sekalian ini ada yang tukang jauhkan orang dari agama, yang membuat orang lari dalam beragama ini. Marah Nabi. Nah, fa iyyakum man shalla bin nas, aku peringatkan kepada kamu sekalian, kata Nabi, siapa yang salat mengimami orang lain, falyukhaffif, ringankan salatnya. Atau makanya imam dia harus tahunya solat di masjid mah. Ada masjid tapi jalan, dan banyak itu singgah orang musafir. Atau masjid di bandara, dan di belakang tu orang sedang bermusafir. Pernah sekali saya solat berjamaah di apa? Di bandara internasional Minangkabau, seseorang disuruh maju. Ayolah rumi ya, Pak. Pesawat lah ketibo. Baca lo ayat panjang-panjang. Nah, ada sebagian jamaah tempat demo dan tak tahu di sebelah mo dicaliknya jamnya. Ini imam tidak tahu situasi. Jadi nanti di dalam adab menjadi imam, salah satu kebiasaan Nabi SAW kalau jadi imam kan menghadap ke makmum sebelum beliau menjadi imam. Untuk agunonya, untuk mengetahui situasi makmumnya. Siapa dicalik dan mudo do nenggai. Nah, ukurannya yang paling lemah, jangan yang paling kuat. Supaya apa? Supaya yang lemah tadi bisa mengikuti ibadah itu dengan baik.
Nah, jadi kalau imam sudah keterlaluan memanjangkan bacaan ayat, terbiasa seperti itu, kemudian dengan alasan itu orang tidak mau datang berjamaah ke masjid tersebut, maka itu tidak bisa dikatakan orang tersebut salah. Tetapi ingat, jangan dicari-cari alasan. Kalau sekedar panjangnya satu surat, bukan Al-Baqarah, ya, panjangnya mungkin surat Al-A'la atau An-Naba atau Al-Insyiqaq, yaitu belum panjang lagi. Yang seperti itu masih wajar. Itu kan salat-salat yang dikatakan qasar as-suwar, yaitu salat surat-surat pendek, yaitu tidak termasuk yang kategori panjang. Tapi kalau separuh Al-Baqarah hanya bacanya, ya panjang. Kemudian kita lanjutkan adalah ghalabatun naum. Nah, yaitu seseorang dalam kondisi yang tidak mau berdamai dengan matanya, sangat mengantuk. Tadi cuci muka ndak jo, kuntawa. Nah, apabila dalam kondisi seperti itu tidak dia sengaja, lah jago, tapi zuhur, tapi tidak mau diajak. Nah, bagaimana? Dia harus tenangkan dahulu dirinya. Dia penuhi dahulu hajatnya. Kenapa? Kalau seseorang tertidur karena dia kalah dengan matanya, tidak dia sengaja, maka itu tidak dinamakan tafrid. Orang itu tidak melalaikan. Berdasarkan kepada hadis Abi Qatadah. Abi Qatadah meriwayatkan bahwa la tafrita fin naum, tidak ada dianggap melalaikan atau menyia-nyiakan ibadah salat kalau seseorang di dalam tidur. Innamat tafrid fil yaqظah, orang yang dikatakan melalaikan, mengabaikan perintah salat kalau dia sedang terjaga. فَإِذَا سَحَدُكُمْ أَنْ صَلَى فَلْيُسَلِّيَ حِينَ يَذْكُرُهَا. Ketika apabila seseorang kamu terlupa salat, terlupa ya, bukan balupuan, ya bedan ta joba, talalo balaloan, berbeda. Nah, kalau dia terlupa salat, فَلْيُسَلِّيَ حِينَ يَذْكُرُهَا, salatlah ketika dia ingat. Nah, apakah dia termasuk melalaikan? Tidak, kalau betul-betul terlupa. Ada orang yang kolah solat, rupanya ternyata alun tekana, bila tekana solat ketika itu. Nah, jadi di antaranya adalah ghalabatun naum, yaitu tertidur yang membuat orang itu terlupa bahwa waktu solat berjalan. Nah, ketika itu tentu dia tidak dituntut. Kenapa? Karena keadaan seperti itu. Apalagi kalau tertidur betul. Sebab Nabi mengatakan rufi'al qalam an salas, diangkat qalam dari 3 kelompok orang. Diangkat qalam apa maknanya? Tidak dicatat sebagai orang yang dibebani dengan tuntunan syarak, dan perbuatannya tidak dicatat memiliki konsekuensi hukum. Ada 3. Mana itu? Yang pertama adalah anis sabi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia bermimpi balik. Yang kedua anin naimi, orang yang tertidur, hatta yastayqiza, sampai dia terbangun dari tidurnya. Yang ketiga apa? Anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, di 3 itu. Jadi kalau ada orang lah diimbau solat tidak datangnya, mungkin salah satu dari nanti gol. Itu yang punya uzurnya. Mungkin pejakete, oh tidak ada buaya, ada pejakete lah 2 anaknya. Oh, 2 anak, berarti talaluknya. Ndaknya jago tadi itu ya, tidak ada ke lalu. Berarti yang ketiga tu. Orang kurang akal gitu ya.
Sudah dipanggil, balai antang gaduh itu, biarnya cegak situ. Gitu. Jadi orang yang tidak hadir salat berjamaah setelah dipanggil, yang bisa dikatakan dia tidak melalaikan perintah kalau ada uzur. Uzurnya salah satu tertidur. Berikutnya ayyakuna ariyan la libasalah. Ini jarang terjadi. Dahulu mungkin terjadi karena sulitnya pakaian. Orang yang tidak punya pakaian sama sekali, tidak mungkin dia bertelanjang keluar. Yang selanjutnya adalah ayyakuna ala safarin, orang yang berada dalam keadaan bermusafir. Kalau dia singgah pula memenuhi panggilan azan di masjid, maka dia tertinggal dengan kendaraannya, tertinggal dengan kawannya, tidak tercapai tujuannya. Orang yang seperti ini tidak dituntut untuk datang memenuhi panggilan azan di masjid tempat dia ada. Walaupun dia ada singgah sebentar. Misalnya kadang sebagian orang ada misalnya singgah di satu masjid, kemudian dia buang hajat atau buang air kecil, kemudian azan berkumandang, dia mana yang dia lakukan? Apakah dia harus pula memenuhi panggilan? Tidak. Boleh jadi dia menjamak, nanti dia takhir, atau dia telah salat dia takdim. Tetapi kalau seseorang masuk ke masjid dan salat telah sedang didirikan, dia akan berada di masjid sampai salat itu diselesaikan. Dia beralasan duduk saja dia di sudut sana, baku tak salat dengan orang. Oh, kami lah menjamak tadi. Nah, yang seperti itu salah. Nah, kalau dia masuk, walaupun dia telah menjamak tadi, tetapi dia hadir di masjid ini, ya, hadir dia di sini, walaupun dia telah salat. Misalnya ini salat asar, dia mungkin datang dari mana? Dari Bukit Tinggi kah, atau dari Alan Panjang kah, atau dari mana yang dia bermusafir ke Padang, sampai di sininya duduk-duduk saja di terasnya. Nah, ini yang perlu diingatkan. Kadang-kadang masjid itu jadi ikon pariwisata, tapi tidak tahu orang beribadah yang datang ke sini. Dan Muslim duduknya foto-foto masuk ke situ, padahal orang sedang salat dengan alasan nyala menjamak tadi. Nah, itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Pernah ketika di Mina, seseorang pernah berkata salat dia di perjalanannya, kemudian dia datang kata Nabi, kalau begitu salatlah dengan imam. Walaupun itu jatuh bagi dia sebagai i'adah, mengulang salat. Jadi tidak beradab namanya itu. Jadi kalau masuk ke masjid. Tapi kalau tidak, ya silakan pergi. Tidak ada masalah, dia tidak berada di sini. Bolehkah orang yang dalam bermusafir seperti itu? Boleh. Dan dia boleh, tentu dia punya rukhsah menjamak. Kalau kita kaji dalil-dalil tentang rukhsah menjamak dan rukhsah menqasar, mana yang lebih afdal bagi seorang musafir, mengqasar salat atau menyempurnakan? Mengqasar afdal. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dia salat di setiap waktu, bolehkah dia menjamak? Itu rukhsah menjamak, dia dapat karena itu. Mengambil rukhsah yang telah disediakan oleh syariat itu afdal, lebih afdal daripada mengambil hukum asal azimah. Di sana dulu dikecilkan orang mau musafir pemalih, salat agak buang-buang saya. Padahal ada ampek, misalnya buat dua. Nabi SAW dalam perjalanan beliau tidak ada menyempurnakan salat yang 4 itu 4 rakaat. Itu tak mungkin wak kecil alasan, oh iya kan banyak kini. Nabi ada juga iya sekali berwuduk tu, urusan itu. Untuk 2 rakaat juga berwuduk, untuk 4 rakaat juga berwuduk. Tetapi Nabi SAW di dalam bersafar, dalam keadaan bermusafir, berapa rakaat boleh buat salat zuhur? 2 rakaat. Berapa rakaat boleh buat salat asar? 2 rakaat. Bahkan beliau menjadi imam di Makkah, di kampung beliau sendiri. Apa kata beliau kepada makmum di belakang? Ya ahla Makkah, atimmu salatakum inna qaumun safar. Wahai orang-orang Makkah, sempurnakan salat kalian. Kami ko dalam keadaan bermusafir. Karena itu 2 rakaat beliau selesai, orang Makkah menambah 2 rakaat lagi. Nah, tapi nanti ya, itu pengantarnya saja nanti. Nanti kita bicara tentang salat safar. Karena banyak ahkam, hukum-hukum bermusafir.
So nanti ada pertanyaannya, musafir itu berapa kilometer, berbagai macam, nanti akan ada pembahasan. Tapi yang jelas dahulu, kalau seseorang dalam keadaan tidak berkain, dia tidak dituntut untuk hadir ke masjid berjamaah. Nah mungkin dia hadir tanpa selai benang. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan bermusafir, khawatir dia kalau dia lakukan solat ikut dengan imam berjamaah, dia akan terlambat, tertinggal oleh sesuatu, kawannya ada bermacam, kebutuhannya untuk sampai di tempat tertentu. Kondisi seperti itu menjadi uzur untuk dia tidak hadir berjamaah. Kemudian berikutnya adalah al-qiyam bi amril mayyit wa tajhizihi, yaitu orang yang menyelenggarakan jenazah. Apabila dia tunda lagi, dia tunda lagi, maka akan berisiko diantarkan misalnya ke tempat itu untuk dikuburkan. Kemudian kondisi solat asar misalnya sudah tiba, ini terlambat. Kalau demikian bagaimana? Tidak mungkin dahulu, biasalah kuburku tanggung dulu, apa solat dulu, tidak bisa begitu. Nah, selesaikan dahulu. Dan kemudian juga orang dalam keadaan yang darurat tidak bisa meninggalkan di waktu itu apa yang menjadi tugas. Kalau dia lakukan menimbulkan mudarat. Apa contoh? Dokter dalam operasi. Ini sedang operasi ini. Operasi sesar. Ibu-ibu sedang melahirkan. Iko baru saja terbuka azan berkumandang. Aja dokter, tunggu salah santalai. Ya tidak bisa. Nah, ini operasi jantung, ini sudah diapakan. Aduh, azan berkumandang. Panggilan Allah. Iko bahagia dok. Ya calik salah bakulu bahagia. Kalau sampai di umur wajai kendak bahagia lagi, tidak bisa begitu. Nah, jadi ada halangan yang sifatnya darurat. Kemudian berikutnya adalah alhammul mani' minal khusuk fi shalah. Seseorang dalam keadaan, itu salah satu contoh, termasuk juga dalam keadaan yang tidak mungkin, ada suatu kondisi dia tidak memungkinkan dia untuk meninggalkannya. Itu namanya kegelisahan tertentu yang kalau dia tinggalkan, badannya separuh di masjid, penganan separuh di situ. Apa contohnya yang tidak bisa dia tinggalkan? Contoh, dia menjaga barang. Ya diantaranya seperti satpam. Tahu kan satpam? Security, keamanan. Kalau dia tinggalkan bersama-sama kompak dia, berlima dia jadi satpam, ya sudah. Awak penuhi panggilan azan dahulu. Coba aku tampik nak kau, awak syarahkan ke Allah. Ya tidak bisa begitu. Itu adalah alhammul mani'. Nah, untuk kondisi seperti itu, supaya dia jangan total terus meninggalkan salat berjamaah, nah disinilah perlu pengaturan. Mungkin dan kini, berapa orang mesti tinggal berapa pintu? 2. Berarti kalau 5 yang 3 berjamaah. Kemudian berikutnya setelah selesai, baru yang 2 nanti berjamaah lagi. Ya kalau dekat masjid di situ, sebaiknya dia, tentu dia dianjurkan ke masjid. Nah kalau seandainya besok, supaya bergantian, siapa lagi yang nak usahakan? Kenapa? Karena kehadiran di dalam salat berjamaah memiliki suasana dan nilai yang berbeda sebagaimana tuntunan syariat. Nah, itulah beberapa uzur yang membolehkan seseorang. Nah, sekarang bagaimana dengan wanita dan sebagainya, termasuk juga laki-laki, kalau mereka hendak keluar menunaikan salat berjamaah? Nah, di sini baru kita berbicara tentang adab hudur. Adab dalam hadir berjamaah itu sebenarnya kalau kita bagi ada 3 kelompok pembahasan. Yang pertama adabul khuruj, adab keluar dari rumah menuju ke masjid, itu yang pertama. Yang kedua adab huduril masjid. Yang kedua adalah adab bagaimana hadir di dalam masjid. Dan yang ketiga adalah khusus terkait dengan adab hadir di masjid di hari Jumat. Jadi ada 3 pembahasan yang sering muncul di dalam kajian fikih. Yang pertama adab keluar dari rumah. Seperti apa?
Kemarin salah satunya adalah jangan tergesa-gesa dan jangan berlari untuk datang ke rumah Allah walaupun iqamat telah berkumandang. Alaikumus sakinah, tenang saja, jangan berpacu untuk tiba. Begitu juga kalau ada azan berkumandang, seseorang sedang makan, tak perlu tersasak sampai tercaki lah, tenang setelah makan. Dengan catatan jangan dijadikan waktu itu disengaja untuk menghindari salat berjamaah. Kalau memang kebetulan azan berkumandang, makan dengan tenang. Karena itulah makanya ada apa hikmahnya antara azan dan iqamah itu dijarakkan, supaya orang yang dalam hajat tertentu bisa menyelesaikan hajatnya. Yang sedang makan bisa makan indah tak kaja-kaja, yang sedang berwuduk bisa berwuduk dengan sempurna, yang sedang buang hajat bisa selesai lo paruinya barunya tiba ke masjid. Itu tujuan. Jadi tidak ada di dalam syariat kita antara azan dan iqamat itu menyambung, kecuali orang dalam keadaan bermusafir. Kalau bermusafir ya, iya. Kalau bermusafir, dia tidak disuruh untuk menjedakan, memberikan jarak antara azan dan iqamah. Kenapa? Karena salat rawatib. Ini masih lagi, masuk lagi ke hukum orang yang bermusafir tadi. Salat rawatib tidaklah afdal dilakukan oleh orang yang bermusafir, kecuali satu, yaitu salat sunat fajar. Lebih dari itu tidak lagi dianjurkan. Tidak menjadi sunnah muakkadah seperti biasanya. Seperti apa? Seperti rawatib qabliyah, ba'diyah zuhur. Seperti rawatib misalnya ba'diyah maghrib atau isya, tidak lagi disunnahkan. Artinya tidak afdal dia lakukan, kecuali satu. Apa itu? Yaitu qabliyah subuh, yang kita sebut juga dengan rawatib subuh sunat fajar. Itu salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu dengan qabliyah subuh sama itu. Ada sebagian orang yang kadang keliru memahami, dia katakan salat sunat fajar itu sebelum subuh masuk. Tidak. Sebelum subuh masuk itu tahajud dan witir. Salat sunat fajar atau qabliyah subuh atau salat rawatib subuh itu dilakukan setelah azan subuh berkumandang, setelah waktu subuh masuk, sebelum menunaikan salat subuh. Hanya itu yang dianjurkan, yang lain tidak. Nah, karena itu di dalam bermusafir, azan dan iqamah tidak dijarakkan, sebagaimana Nabi SAW melakukannya ketika beliau berada di Mina misalnya. Ketika beliau berada di Mina, ketika beliau berada di Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi menjamak takhirkan maghrib ke isya. Kemudian Bilal beliau suruh azan. Setelah azan beliau tidak ada yusabbi, beliau tidak ada salat sunat, tidak melakukan apa-apa. Beliau perintahkan langsung Bilal untuk iqamah, aqimus salat. Nah, jadi yang menyambung antara azan dan iqamah itu hanya orang dalam keadaan bermusafir. Kalau masjid, yang jelas di situ orang yang bermukim. Jadi tidak ada cerita menyambungkan seperti itu. Ikut kanan banyak kau perangai ibu-ibu di belakang. Apalagi menggari. Saudara, qamat lalai. Nah, tak qamat tak kaja tak tahu. Nah, padahal tidak ada hak jamaah untuk itu. Yang menentukan kapan iqamat itu bukan jamaah. Yang menentukan kapan iqamat itu adalah imam. Imam yang berhak. Kata imam tunggu. Kata imam iqamat baru iqamat. Karena itu hak imam. Itu makanya kalau di Bukit Tinggi, di Surau, di Sarawak, di situ kalau ada jemaah yang muda itu dijawab situ dek muazin, tak aja bu dulu salah. Jadi karena tidak ada salat rawatib dalam musafir, jelas tidak ada jeda antara azan dan iqamah. Tetapi ketika dilakukan di masjid,
Yang jelas itu ditunaikan salat berjamaah oleh orang yang mukim, ada jarak. Nah, apa hikmah dari jarak antara azan dan iqamah itu? Hikmahnya agar tidak tergesa-gesa. Orang yang makan tak tercakik pula dek terkaja. Orang yang sedang berwudu bisa sempurna dia berwudu, isbab al-wudu. Orang yang sedang buang hajat bisa selesai pula dia beristinja dengan benar. Jadi kalau ada masjid-masjid kita yang masih mempraktikkan apalagi maghrib setelah azan langsung iqamat, ingatkanlah tidak seperti itu solat berjamaah dilaksanakan oleh Rasul, dan tidak seperti itu ditunjukkan oleh para ulama. Ij'al bainal adzan wal iqamati nafsa, berikan jarak antara azan dan iqamat. Nah, itu di antara adab yang mesti dijaga. Jangan tergesa-gesa. Mari kita bicarakan. Yang pertama adalah adabul khuruj ilal masjid, adab keluar menuju masjid. Adab yang pertama, ini khusus agak fokus saya kepada ibu-ibu. Walaupun tentu bapak-bapak juga harus menjaga ini. Wanita tidak disuruh dan tidak dibebani untuk hadir berjamaah di masjid sebagaimana beban terhadap laki-laki. Itu sudah kita jelaskan. Tetapi mereka tidak boleh dihalang untuk hadir ke rumah Allah. Itu peringatan Nabi SAW kepada aulia, pada wali wanita. Siapa itu? Ayahnya. Siapa itu? Suaminya. Siapa itu? Saudaranya. Yang laki-laki semuanya diperingatkan. La tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kamu halangi hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Apalagi kalau kehadirannya itu tidak hanya sebatas salat, tetapi juga untuk hadir bermajlis ilmu. Karena menuntut ilmu bagi laki-laki wajib, begitu pula bagi wanita juga wajib. Muslim dan muslimah punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Tetapi ingat, kapan wanita itu tidak boleh dilarang? Kalau mereka hadir ke masjid untuk tujuan beribadah, dengan catatan mereka keluar tidak menimbulkan fitnah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu yang pertama dahulu. Tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya maupun untuk orang lain. Apa salah di antara bentuk supaya dia terjaga dari fitnah? Ini bagi laki-laki, suami, orang tua, itu juga saudara-saudara laki-laki, perhatikan wanita-wanita ketika keluar rumah. Untuk menghindari fitnah itu, dia harus keluar dalam keadaan menutup aurat. Menutup aurat. Jadi kalau dia keluar membukakan aurat, berhak enggak ayah untuk melarangnya? Bukan berhak lagi, malah kewajiban. Kalau dia keluar mempertontonkan auratnya kepada orang, walaupun ke masjid sekalipun, walaupun ke masjid, adakah hak suami untuk melarang kamu tidak boleh keluar kalau seperti itu? Adakah hak orang tua kamu tidak boleh keluar kalau berpakaian seperti itu? Adakah hak dari saudara laki-laki? Ada, bahkan itu menjadi kewajibannya. Kalau dia tidak tunaikan, berarti dia melalaikan kewajibannya. Berarti benarkah kalau seorang wanita kemudian keluar dari rumah tidak menjaga auratnya, kemudian ditonton saja oleh suaminya, oleh ayahnya, oleh saudara laki-lakinya, apakah yang laki-laki itu bertanggung jawab di hadapan Allah? Tentu iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi baiti
Jadi ingat, setiap kamu itu ada amanah untuk melakukan riayah. Apa makna riayah? Menjaga, jangan sampai orang-orang yang di dalam tanggung jawab kita jatuh ke dalam kemaksiatan dan nanti akibatnya terjerembab ke jurang neraka. Makanya di dalam Al-Quran Al-Karim diingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau diam saja, kalau tidak ditegur. Jadi kalau suami menegur karena alasan itu, kemudian atau ayah menegur atau saudara laki-laki menegur karena alasan itu, kemudian wanita tidak mau mengindahkan teguran tersebut, tidak mau mengindahkannya, bukan hanya dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuruhnya menutup aurat, tapi dia durhaka kepada suaminya, dia durhaka kepada orang tuanya, dia durhaka kepada saudaranya. Jadi itu adalah kedurhakaan yang berlapis-lapis. Nanti di akhirat kena pasal berlapis pula itu. Itu dia. Pasal membuka aurat. Pasal apa lagi? Pasal patuh kepada suami. Jelas. Berlapis juga. Makanya karena itu patuhi. Kalau ke masjid, nah nanti bagaimana? Kalau ke masjid saja seperti itu, apalagi kalau tidak ke masjid saja pergi beribadah. Nah, mana aurat yang harus dijaga tersebut? Apa adab di dalam berpakaian yang harus diperhatikan oleh wanita? Nah, mari kita kaji dahulu. Walaupun ini dahulu di awal salat, kajian salat kita jelaskan bahwa auratul mar'ah, aurat wanita, ajma'a ulama'ul muslimin, berijma' para ulama kaum muslimin bahwa selain dua bahagian dari tubuh wanita, itu ijma' itu yang dikatakan, kata ulama, ijma' dhimni namanya. Artinya kalau diperhadapkan pendapat ulama yang berbeda-beda itu, mereka sebenarnya ada sepakat dalam hal apa? Anna ma'adal wajhi wal kaffaini min jasadil mar'ati yajibu satruhu li'annahu awrah. Bahwa selain dari wajah dan pergelangan tangannya ke ujung jarinya, kafun itu maknanya ini dan ini, kedua-duanya. Jadi sepakat ulama, di luar dari yang dua ini, dari tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Wajib ditutup itu, jadi aurat itu ditutup bukan hanya untuk satu keadaan, tetapi dengan beberapa alasan. Jadi aurat ditutup itu ada dua alasan. Yang pertama, min ajlin nazar, dikarenakan ada yang melihat. Yang kedua, min ajlil ibadah, dikarenakan ibadah yang dilakukan. Jadi menutup kain, menutup aurat itu karena dua alasan tadi. Yang pertama karena apa? Alasan mata yang melihat. Jadi bukan menutup aurat alasannya rumah atau keluar rumah, pasar atau sekeliling rumah, bukan. Karena saya heran juga hari ini melihat ibu-ibu diam-diam saja ketika anak-anak yang telah dibuat aturannya ini, membuat peraturan daerah ini berat dulu perjuangannya Bapak dan Ibu. Peraturan daerah berbusana Islami itu berat. Awal mulanya bukan di Padang, walaupun sekarang ada yang mengatakan Padang, tidak Padang yang pertama. Yang pertama membuatkan perda sampai ke perda. Kalau di awal dirunut ke belakang, mulai dari edaran bupati saja. Jadi kalau mau kita memberikan penghargaan terkait dengan memasyarakatkan berjilbab di Sumatera Barat, yang mesti dihargai itu kalau kepala daerah Gamawan Fauzi. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan dia yang memulai. Enggak, saya bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya tukang buat perdanya dulu, saya tahu.
Tahunnya saya tahu. Jangankan perdanya, juklak juknis perda itu, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, saya ikut membuatnya. Saya masih ingat tempatnya di Convention Hall, di pinggir danau di atas itu. Saya buat waktu itu. Nah, jadi peraturan yang disebut-sebut orang perda syariah itu sebenarnya tertuju ke Solo. Karena yang lain tidak ada perda. Nah, yang lain itu daerah-daerah lain di Sumatera Barat menerapkan itu dengan apa? Dengan edaran kepala daerah. Nah, ada perwako, ada perbub, tapi satu-satunya yang setahu saya, kalau nggak salah setelah itu baru menyusul, tapi sudah lama, 2000 berapa. Kalau di Solo ada 3 perda yang kita lahirkan. 3 perda itu yang dituduh orang Sumatera Barat membuat perda-perda syariah itu. Dan ketua bidang fatwa MUI-nya ketika itu kebetulan saya. Makanya saya tahu betul kalau kita mau memberikan penghargaan, saya kadang-kadang sedih juga orang yang telah menjadi pionir berjasa untuk itu dilupakan saja. Ada orang yang terus menganggap bahwa dialah yang awal. Tidak. Ini bukan Padang, bukan Bukit Tinggi, bukan Padang Panjang, tapi Solo, Kabupaten Solo. Saya pulang dari Mesir tahun 97, tahun 99 sudah bergabung dengan MUI Kabupaten Solo. Nah, ketika perda-perda itu dibuat, saya sudah di Komisi Fatwa dan saya jadi ketua bidang fatwa setelah itu. Nah, 3 perda. Yang pertama perda baca tulis Al-Quran untuk calon pengantin ketika itu. Yang kedua adalah perda busana Islami. Kemudian yang ketiga adalah perda zakat. Perda zakat ini pertama di Indonesia. Perda zakat kita. Karena itu di dalam buku zakat di Kementerian Agama itu perda Solo itulah yang dijadikan lampiran perda Kabupaten Solo masa Pak Gamawan. Nah, tapi saya heran kenapa perda itu tidak ditangkap maknanya. Nah, itu yang tadi pertanyaan saya. Karena banyak orang memahami menutup aurat ini ada sebagai simbol. Nah, padahal tidak. Itu suatu kewajiban syar'i. Nah, dikarenakan apa? Ada 2 penyebab orang menutup aurat. Yang pertama li ajlin nazar, karena ada orang yang melihat. Yang kedua adalah li ajlil ibadah, karena beribadah kepada Allah. Nah, apa bedanya memahami itu? Li ajlin nazar, kalau ada mata orang yang akan memandang aurat pada waktu itu, tidak boleh orang itu pada prinsipnya adalah kalau ada mata orang yang tidak boleh melihat aurat itu, maka siapapun yang punya aurat berkewajiban untuk menutupnya. Mau di rumahnya, mau di sekolah, mau di jalan, mau dimanapun. Yang penting ada tak mata mencaliaknya, yang tak boleh melihatnya. Aku aneh kini. Nah, anak pergi sekolah pakai jilbab, pulang sekolah jilbab masuk dalam tas. Itu tanggung jawab sial itu. Orang tua. Karena sudah berada di luar sekolah. Tapi orang tua galak saja mencari anak. Tadi berjilbab rapi, pulangnya. Tapi balok ke mengeceannya. Adalah ibu-ibu, ya susah mengecean. Dan ibu macam itu loh. Ibu nyupai ke pasar berjilbab, nyiram bunga di halamannya tangga jilbab tadi. Ketika ditanya, mana kau dah buka tenda ke? Kan wak laman awak sih. Kau tak pakaro laman, pakaro incek mato. Lepas ibu kan? Pakaro incek mato. Kecuali kalau bisa ibu mengecean dan lalu dimungkukkan buto sadoro buya nak ada. Tapi kalau mata orang tu mencari dan dia tidak halal memandang aurat, wajib ditutup. Walaupun di dalam rumah sekalipun. Contoh. Ada tamu. Tiba-tiba ke rumah awak. Tamu itu tidak mahram awak. Apakah ada alasan bagi kita untuk membukakan aurat dengan alasan, mau nak keluar rumah? Menutup aurat bukan alasan di dalam dan keluar rumah.
Tapi alasannya li ajlin nazar, karena ada pandangan orang yang tidak halal melihat aurat itu tuh prinsipnya tuh. Yang perlu. Jadi aurat itu adab pertama, keluar menutup aurat. Kemudian yang kedua, ada menutup aurat li ajlil ibadah. Karena ibadah. Contohnya menutup aurat untuk solat, walaupun surang sedalam kamar. Jangan dulu beko. Kan karena matonya, tak ada orang mencari ada solat selawat batu, pakai rok mini, pakai baju you can see. Ya tidak, itu li ajlil ibadah, menutup aurat karena itu syarat dari ibadah. Jadi ada dua itu, perhatikan betul. Nah sekarang mana haddul aurah? Mana batas aurat tadi? Itu yang dikatakan oleh ijma' ulama bahwa selain dari wajah dan telapak tangan serta punggung tangan. Jadi kalau saya menyebut telapak tangan berarti masuk di situ punggung tangan. Artinya minal mifsal, dari mifsal ini nih, dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari. Wajah dari batas telinga sampai ke telinga, dari tempat tumbuh rambut yang adi, yang biasa, jangan ukur orang sulah. Kalau orang sulah sampai ke belakang tak tumbuh, itu ukurannya. Yang biasa sampai ke tempat tumbuhnya jenggot bagi laki-laki, itu wanita, itu tidak termasuk aurat. Dalam pendapat sebagian, di luar dari itu ijma' aurat. Di luar dari yang dua itu aurat. Nah, sedangkan yang dua tadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu aurat pula, karena itu sebagian orang di berbagai negara juga mengambil sebagian fatwa ini bahwa seluruh tubuh wanita aurat, termasuk wajah dan telapak tangannya. Karena itu mereka mewajibkan wanita memakai niqab, cadar. Dan jangan aneh, itu memang salah satu pendapat. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dan yang dianggap kuat malah adalah wajah wanita juga harus ditutup, wajib. Nah, tetapi kalau kita lihat jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hanafiyah, dan sebahagian dari kalangan Syafi'iyah, termasuk juga kalangan Zahiriyah, berpendapat bahwa, jadi tidak sedikit pula, jadi ada mayoritas ulama mazhab Maliki, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebahagian dari mazhab Syafi'i, dan ulama bermazhab Zahiri. Zahiri itu Imam Daud Az-Zahiri imamnya. Di antara faqih, ahli fikih yang terkenal adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, mereka berpendapat bahwa wajah dan pergelangan tangan ke ujung jari tidak termasuk aurat bagi wanita. Di luar dari itu, mana itu? Ulama Hambali. Jadi kalau kita melihat, kita pergi ke Saudi. Kenapa di Saudi para ulamanya satu haluan mengatakan bahwa memakai cadar wajib? Karena Saudi lebih dominan di situ dipraktekkan mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali. Nah, kalangan ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali, termasuk juga pendapat sebagian besar mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan juga adalah aurat. Zahabal Hanabilah wa ba'du Syafi'iyah, berpendapat mazhab ulama Hambali. Ulama Hambali berpendapat, termasuk juga sebagian dari kalangan Syafi'iyah, anna jami'al badanil mar'ah, anna jami'a badanil mar'ati, sesungguhnya seluruh tubuh wanita aurat hatta dhufwasa, bahkan kukunya aurat juga. Itu mazhab Hambali. Nah, sedangkan mayoritas mazhab Hanafi
Maliki, termasuk sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri, berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan serta punggung tangan tidak termasuk Nah, apa yang bisa kita fahami di sini? Ada dua dahulu pesan saya karena waktu kita sudah habis. Yang pertama, bahwa memakai cadar bukanlah pakaian teroris. Itu perlu dulu ingatnya. Jadi jangan main tuduh-tuduh teroris dan tidak pula masuk radikal. Itu yang pertama. Artinya apa? Tidak boleh kita menuduh orang-orang yang bercadar, orang yang menutup wajahnya dengan niqab, dengan cadar adalah pemahaman radikal. Tidak. Ikulah sejak dulu kok. Ini bukan khilaf yang baru. Ini perbedaan pendapat yang sudah berabad-abad lamanya. Puluhan abad. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam perbedaan pendapat seperti itu, nah, tidak boleh ada yang mengatakan bahwa dia lebih saleh dibandingkan yang lain di dalam memilihnya. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu muncul dari dalil. Jadi jangan ada pula orang yang bercadar tidak boleh dari sudut radikal, orang yang bercadar juga jangan melihat orang lain yang tidak pakai cadar kurang agamanya. Nah, karena di dalam ikhtilaf yang syadid yang seperti ini, yang berat seperti ini, bukan khilaf yang ringan. Yang penting adalah bagaimana mengamalkan yang nyaman dan tenang batin kita ketika melakukannya. Ulama telah berbeda pendapat dari awal dan umat tidak boleh dipaksa untuk mengikut salah satu. Tetapi jangan melanggar apa yang telah ijma'. Itu yang perlu. Yang ijma' apa tadi? Di luar dari dua itu ijma' harus ditutup. Anak kini kau umat Islam batangka pakaro cadar dan tak bercadar. Dan pakai rok mini dia telutui. Itu ijma' haram itu. Nah, mestinya itu dahulu yang dipersoalkan. Makanya tahu tak apa dan ibu-ibu? Penyebab saya berhenti jadi dosen dulu perkara cadar ini. Saya mengundurkan diri jadi dosen PNS, jadi pegawai negeri. Karena ada sekelompok orang di UIN, di Universitas Islam Negeri, di Bukit Tinggi sana, yang memakai nama saya Jamil Jambe itu, mengikut kepada arahan dari Kementerian Agama dari pusat. Mereka memberhentikan, mereka ingin untuk apa? Untuk melarang orang-orang yang bercadar berada di dalam kampus, mengikuti kegiatan perkuliahan. Saya tolak, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa dihalang? Itu kan pendidikan di situ yang diajarkan ke agama Islam. Di dalam pendapat ulama kaum muslimin, ada yang mengatakan bercadar itu wajib, termasuk mazhab Syafi'i yang katanya orang Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Nah, kenapa? Apalagi sampai dituduh-tuduh itu pakaian radikal, terorisme berbagai macam. Kalau ke sana arahnya, saya tidak setuju. Saya menolak, walaupun saya termasuk yang mengatakan bercadar tidak wajib, tapi melarangnya. Kalau mau dilarang dahulu, larang tuh yang pakai baju ketat, larang itu yang kadang berboncengan laki-laki dan perempuan, tak apa hubungannya, kadang paciknya, mahasiswa dan mahasiswi, larang tuh yang mojok-mojok kadang. Itu yang perlu dibereskan dahulu. Nindak yang dihebohkan adalah perkara cadar. Makanya ketika itu saya tidak terima yang seperti itu. Kalau begitu nanti seluruh simbol mulai dari cadar, sebentar lagi berjilbab ini malah bisa dianggap radikal oleh orang. Kalau di Palapeh Cie kan biasanya begitu, lalu Pinjai, lalu Kulindan, biasanya seperti itu. Kalau larang satu, larang yang lain, biarkan saja. Kalau orang mau memilih begitu ya pilih, haknya. Ada pula beralasan kan tak nampak dia wajahnya wak maja.
Guna tampak wajah mahasiswi tu. Ambo maja pula. Tak perlu mau nampak wajah mahasiswi yang bodoh. Kan nak kena calik-calik mana mahasiswi itu tu. Untuk apa gunanya? Ya kalau ada perlu dan berbagai macam, kan kalau masuknya ke perpustakaan, suruhnya masuk kamar calik dan pedusi. Yo dah awak nak punya kartu. Kan ada solusi sadanya. Kenapa harus dipaksakan? Orang bercadar dilarang di pendidikan yang berlabel Islam. Padahal kita tahu pendapat ulama ada yang mewajibkan. Nah, walaupun terserah kita tidak memilih itu lain persoalan. Tetapi ketika kita meletakkan hukum, jangan kita menjadi diktator seolah-olah kita yang paling benar. Jadi yang ingin saya pesankan dahulu sebelum kita jelaskan apa dalil masing-masing ulama. Tentu ulama tidak berbeda pendapat berdasarkan selera, tapi berdasarkan kepada dalil. Kenapa mereka ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu termasuk aurat, dan mengapa ada yang mengatakan tidak aurat. Sebelum kita sampai ke sana, apa dahulu? Ini masalah khilaf, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu munculnya dari dalil, bukan dari selera, bukan dari syahwat. Karena memang dalil itu yang muncul. Ada dua kemungkinan, bukan hanya satu kemungkinan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan jadikan alasan menutup wajah atau tidak menutup wajah menjadi ukuran untuk melihat orang, ini orang yang salihah, ini tidak salihah. Tidak begitu. Kita ambil dahulu yang sepakat. Apa yang sepakat? Menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan dan punggung tangan wajib di hadapan orang yang akan melihat, yang tidak haram memandang aurat itu. Jadi selain dari wajah dan telapak tangan serta punggung tangan, sepakat ulama itu aurat bagi wanita. Jadi kalau wanita pergi ke masjid berjamaah tidak memakai hijab, atau kita sering menyebutnya ini khimar namanya, ya, tidak memakai hijab syar'i, apakah boleh suaminya mencegah untuk hadir ke masjid? Boleh, bahkan kewajibannya. Bolehkah orang tua melarang? Boleh. Cuma masalahnya, jangan kamu saja dilarang. Kapasa tak baca itu, kau lebih parah. Artinya apa? Wanita apabila keluar rumah tidak menutup auratnya, ada hak qawamnya yang menjadi penanggung jawabnya untuk melarangnya. Demi apa? Bukan untuk laki-laki itu, tetapi kembalinya manfaat itu adalah kepada wanita tersebut. Nah, sebagian orang nanti akan mengatakan ini ketentuan Islam ini diskriminatif, membuat wanita jadi terkekang. Itu cara pandang yang sekarang digambar-gambarkan oleh sebagian orang dengan alasan emansipasi. Laki-laki menguasai perempuan dengan cara begini. Tidak. Menutup aurat tidak kembali manfaat besarnya kepada laki-laki. Menutup aurat manfaat besarnya kembali kepada perempuan dan wanita itu sendiri. Itu yang perlu diingat. Bukan kepada laki-laki. Nah, hari ini banyak orang cerita tentang kebejatan moral, perselingkuhan, perzinaan, berbagai macam, nikah siri di mana-mana. Apa faktor penyebabnya? Karena aurat dipertontonkan di mana-mana. Nah, kalau sudah cerita itu, ibu-ibu tuh geleng-geleng itu. Yo biar, kau tak sejalah je kini. Tetapi wanita tidak sepakat dengan hukum syarak. Kalau iyo batua ingin menjaga rumah tangga itu, mata itu terjaga, perselingkuhan itu tidak merajalela. Kalau kita mau bersepakat untuk menjauhkan perzinaan dari tengah masyarakat kita, apa langkah yang harus diambil? Tidak ada pilihan lain. Patuhi ketentuan syariat dalam adab keluar dari rumah. Nah, laki-laki juga saya melihat bahkan di instansi-instansi yang kadang berlabel Islam
sebagian di kantor-kantor ada yang keluar pakai celana pendek di atas lutut. Bukankah aurat laki-laki itu baina surrah war rukbah? Antara pusar dan lutut itu adalah aurat laki-laki. Tapi kenapa ada yang olahraga pakai celana pendek di atas lutut itu? Muslim juga, bukan orang lain. Nah, jadi karena itu adab keluar dari rumah menuju masjid yang pertama adalah berpakaian menutup aurat. Kita cukupkan dahulu sampai di sini karena banyak, ada 8 adab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.